Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain custom ROM buat Redmi Note 5 lagi. Dan custom ROM ini lagi banyak yang pakai ya, karena khusus buat ngegame, katanya buat ngegame guys. Dan sebelum kita mulai lanjut untuk video ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kita akan cobain custom ROM dari Oxygen OS dari OnePlus 7 Pro ya. Dan saya lihat di deskripsinya sudah bisa smooth extreme untuk PUBG Mobile. Jadi kalian nggak perlu pakai config, nggak perlu pakai aplikasi, jadi bisa langsung smooth extreme katanya dari bawaan ROM-nya untuk di game PUBG Mobile. Saya nggak tahu sih untuk di Mobile Legends ataupun di FF. Saya nggak tahu sama atau enggaknya ya, grafisnya bisa unlock atau enggak. Cuma untuk di keterangannya di PUBG sudah bisa unlocknya grafis smooth extreme ya katanya. Dan banyak juga yang make, saya lihat. Dan saya penasaran, jadi pengen cobain apakah benar. Jadi kalau emang bisa lebih enak tanpa pakai config ataupun aplikasi ya. Dan kita nggak tahu kernel bawaannya apa, karena sebelumnya saya pernah cobain sih juga Oxygen OS di versi yang lama ya. Di versi yang lama biasa dia pakai kernel extended, cuma yang baru nggak ditulisin pakai kernel apa dan kayak gimana lagi ya, karena sudah lama banget saya nggak pernah cobain kernel dari ROM dari Oxygen OS guys. Dan ini yang OnePlus 7 Pro ya, yang open beta 16 yang versi kedua. Dan sebelum kita mulai ganti ROM, kita akan review dikit di sini penggunaan saya di ROM Magic 15 ya. Di Magic 15 ini enak, stabil, dan untuk penggunaan sehari-hari enak, stabil, ngegame juga mantap. Dan saya juga sudah pakai custom kernel dari Panda ini guys. Jadi di kernel Panda ini juga sebenarnya enak, buat game enak, buat sosial media enak. Walaupun ini kernel OC tapi sudah mantap lah untuk penggunaan semua penggunaan saya ya, untuk memobile kebutuhan saya. Jadi kalian kalau cari ROM, cari sesuai kebutuhan aja. Mau MIUI, mau AOSP itu sebenarnya sama aja. Performa, hemat baterai, dan buat game itu cuma tergantung dari performa kernel dan lain-lainnya. Dan kita langsung aja ganti ROM guys, daripada banyak omong lagi ya. Kita ganti langsung masuk TWRP nih sekarang. Oke guys, dan di sini kita balik ke TWRP, dan saya pakai TWRP dari Pitch Black Recovery Project. Dan ini versi yang terbaru sementara 291 official. Dan kalau kalian pakai yang lain sih sebenarnya saya lebih saranin pakai yang seperti saya, biar kalau saya aman kan kalian aman juga, biar nggak banyak pertanyaan untuk di bagian TWRP ini guys. Dan pastikan sebelum kalian install ROM-nya ini atau wipe apapun, kalian ekstrak dulu filenya ya, karena banyak sekali yang error 7, error apalah yang korup lah filenya, karena banyak yang download dari Plink ya. Di Plink itu yang paling sering banyak banget yang error, apalagi di ROM Corvus itu paling banyak sekali error. Jadi nanti saya akan cantumin link Google Drive-nya aja biar nggak kalian error ya, karena saya gak sudah download dari Google Drive, saya langsung coba ekstrak, langsung berhasil. Jadi filenya nggak error ya, karena biasanya kalau download dari Plink itu pasti error kebanyakan ya. Cuma saya nggak pernah ngalamin, cuma kebanyakan yang komentar pasti error. Jadi nanti kalau ada yang mau cobain, saya akan cantumin selain dari Plink ya, biar kalian enak juga, nggak ribet buat masalah buat download. Dan kita coba cari filenya dulu guys. Oke, ini dia OnePlus 7 Pro Oxygen OS ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. OnePlus 7 Pro Oxygen OS OB16 Open Beta 16 yang Crocus versi 2, jadi kayak gitu ya. Dan kalau filenya sudah ada seperti ini, kita bisa langsung wipe aja sekarang guys. Kita wipe, dan kita wipe di sini sebenarnya kayak gini doang sudah cukup. Sistem data cache Dalvik, sebenarnya ini sudah cukup, tapi kalau kalian mau unknown vendor juga nggak masalah ya, sama aja. Cuma kalau kalian takut ya sudah, checklist saja vendor kayak gini ya. Kalau takut, kalau cuek ya sudah, tanpa vendor juga nggak masalah sebenarnya. Cuma kita di sini kita contohin pakai vendor aja guys. Dan setelah kalian wipe, kalian bisa cari file op dari OnePlus itu ya. Ini sudah kelar untuk hapusnya. Kita cari
OnePlus 7 Pro Oxygen OS, dan ini sudah include dengan GAPS ya, karena filenya 1,7 GB sekitaran itulah guys. Dan kita langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, nggak di error di sini, berhasil ya. Ini filenya nggak korup, nggak error, jadi bisa langsung terinstall ya. Jadi kalian tunggu aja prosesnya, biasanya nggak terlalu lama, berapa menit, nggak sampai 5 menit lah untuk proses installnya. Dan sabar aja di sini ya, jadi nggak usah panik, santai aja guys. Oke guys, dan di sini prosesnya sudah sukses ya, thanks to, nah ini sudah thanks saya bilang. Dan kalian bisa lihat sendiri dari sini kayaknya nggak ada akses root, nggak ada magisnya diinstal ya. Dan setelah selesai kita bisa langsung reboot sistem aja biar cepat guys. Jadi kayak gitu, kita tungguin bentar. Dan kalau pakai Oxygen OS biasa langsung ganti tanda gini ya, logo Oxygennya. Jadi wajar aja, dan biasanya kalau kalian ganti ROM nanti kalian tinggal wipe bagian vendornya lagi biar bisa hilang ya, keganti dengan ROM yang baru. Buat logonya, dan di sini sudah masuk buat animasinya. Buat animasinya simple memang kayak gini dari dulu untuk Oxygen OS ya. Apalagi di ROM Oxygen OS yang 7 Pro, 7 biasa, Oxygen OS 5 ya sama aja lah sebenarnya bagian buat animasinya. Dan di sini kita tungguin aja guys untuk bagian sini. Biasa langsung masuk registrasi awal lah, langsung deh. Oke, sudah masuk di registrasi awal. Di sini pilih bahasa guys. Dan ada nggak bahasa Indonesia? Nggak ada guys. Jadi bahasa Indonesia nggak ada ya, kita pakai bahasa Inggris aja. Dan kita skip di bagian ini. Dan ROM ini ingat nggak support bahasa Indonesia, nggak support. Oke guys, seperti ini dia home screen-nya. Jadi agak sedikit lama, berapa menit lah untuk registrasinya aja. Dan dari status bar kayak gini. Ini mirip-mirip Android 10 AOSP sih sebenarnya. Dan kita lihat aplikasi bawaannya seperti ini. Kita nggak install GAPS, ini bawaan dari ROM-nya. Dan ada tambahan kamera Go juga guys. Tapi kita nggak tahu dia ngebug atau enggak. Cuma biasanya Note 5 ini kalau custom ROM nggak pernah ngebug bagian kamera ya. Jadi harusnya aman. Dan di sini juga ada kamera biasa, kamera MIUI kayaknya. Oke, kamera seperti ini tapi bukan kamera MIUI nih guys. Jadi kayak gitu ya, nantilah kita tes dia ngebug atau enggak ya. Dan di sini gak ada YouTube Fansat kayaknya ya, hitam-hitam kayak gini ikonnya. YouTube musik ada, recorder juga ada, ini perekam suara ya. Kayak ini. Netflix juga ditaruhin ya. Game Space. Ada ditambahin game space ya, cuma ya sudahlah. Ini kayaknya kayak game turbo mungkin ya, mirip-mirip mungkin. Add game dibilang. Oke, benar kayaknya kayak game turbo modelnya. Dan kita lihat yang lain juga aplikasinya kayak gini ya. Simple, kita lihat settingan aja langsung. About phone di sini kita lihat Snapdragon-nya sama, RAM yang versi 3 yang saya pakai ya. Dan kayak gini. Oxygen OS. Ada sistem update. Oke. Lihat opsi developer, free memory, dan free-nya kayak gini. Tapi ini masih awal ya, belum kita lihat pas sudah kepake guys. Jadi berapa sisa RAM-nya kita belum lihat, nantiin aja. Tapi di deskripsi ROM-nya sih sudah bisa smart hack ya untuk di ROM ini bawaan. Cuma review next aja ya, karena baterainya juga belum pernah saya cas dulu kayaknya bentar biar bisa tes nge-game dari 100%. Ada saya cobain. Lokasi nggak tahu ngebug atau enggak, kita tes. Bisa, nantilah kita tes untuk lokasi di reviewnya. Security di sini ada face unlock juga, fingerprint, mantap.
button ya kayak gini doang ya kayaknya. Jadi mirip-mirip lah dengan ROM yang lainnya Oxygen OS, jadi tampilannya nggak terlalu beda jauh. Ini ada AOD-nya juga ya. Kalau kayak gini berarti ada AOD. Ini ada AOD-nya juga. Oke, di sini dia ambient. Oke, ada ambientnya juga ya untuk AOD ya. Bisa ganti stylenya dari customisasi untuk style AOD-nya. Oke guys, jadi kayak gitu doang ya, ada tambahan AOD untuk di ROM ini. Dan buat kalian yang mau cobain ROM ini juga kalian bisa ikutin cara dari awal guys. Oke. Kayak gitu doang review singkatnya guys. Untuk full review gamenya dan lain-lain nanti saya akan cobain di video yang lainnya kita next guys. Oke. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.